Pernah nggak ngerasa yakin banget sama argumen sendiri, taunya salah? Seringnya, masalahnya bukan karena kita nggak pinter loh, tapi bahasa yang kita pakai sehari-hari itu ternyata penuh dengan jebakan tersembunyi yang bikin kita mikir jadi nggak logis, bahkan pas kita ngerasa paling rasional sekalipun. Oke, biar kebayang, kita langsung aja coba satu teka-teki. Nah, teka-teki ini bukan sembarangan loh. Ini dari ujian nasional buat para calon guru. Dan hampir semua orang salah jawab. Siap? Oke, ini dia teka-tekinya. Kelihatannya gampang kan? Semuanya kedengaran masuk akal. Coba deh pikirin sebentar, kira-kira mana jawaban yang paling logis dari tiga pernyataan yang ada? Nah, ini yang bikin kaget. Dari lebih dari 7.000 orang yang ikut ujian, cuma 11% yang jawabannya benar. 11%! Ini nunjukin ada sesuatu yang, rumit banget yang terjadi di otak kita. Nah, ini kan jadi bikin penasaran ya. Sebenarnya jebakan berpikir apa sih yang bikin kita salah? Kok bisa intuisi kita ketipu sama permainan kata-kata? Oke, jebakan pertama. Dan ini salah satu yang paling sering kita temui, ternyata ada di kata-kata yang simple banget yang kita pakai tiap hari. Kita mulai dari kata semua. Nah, kesalahan ini namanya kesalahan konversi. Jadi ini tuh kayak kebiasaan alami otak kita buat ngebolak-balikin pernyataan yang pakai kata semua. Dan kita anggap artinya sama aja. Padahal sering banget beda. Biar gampang, kita lihat contoh ini deh. Semua ibu adalah orang tua. Ini 100% benar kan? Tapi coba kita balik. Semua orang tua adalah ibu. Jelas salah. Kenapa? Ya karena ada ayah juga kan? Nah, ini dia contoh paling pas buat nunjukin cara kerja kesalahan konversi. Balik lagi ke teka-teki yang tadi ya, ini persis yang terjadi. Banyak banget orang yang salah asumsi, gara-gara ada kalimat, semua mahasiswa jurusan pendidikan melakukan praktik mengajar, mereka langsung mikir, oh berarti cuma mahasiswa pendidikan yang praktik mengajar. Nah mereka ini kejebak, pas banget masuk ke jebakan konversi, yang akhirnya bikin mereka nggak bisa nemuin jawaban yang benar. Oke, lanjut ya. Kita bongkar jebakan berikutnya. Kali ini, jebakannya ada di sekitar kata-kata yang kelihatannya sepele banget. Jika, maka. Ini nih, ada eksperimen klasik namanya tugas seleksi Watson. Dan tebak, kurang dari 10% orang yang jawab benar di percobaan pertama. Aturannya simpel. Kalau di satu sisi kartu ada huruf vokal, di sisi lainnya pasti angka genap. Nah, pertanyaannya, kartu mana yang wajib kamu balik buat ngetes aturan ini beneran jalan atau enggak? Coba dipikirin dulu. Oke, jadi jawaban yang benar itu A dan 7. Kebanyakan orang pasti milih A, dan itu benar. Kita emang harus balik kartu A buat mastiin di baliknya nggak ada angka ganjil. Tapi, jebakannya di sini nih. Kebanyakan orang juga milih kartu 4. Kenapa itu salah? Gini, aturannya kan nggak bilang apa-apa soal angka genap. Di belakang angka 4 itu bisa aja huruf vokal, bisa juga konsonan. Jadi ngebalik kartu 4 itu nggak ngebuktiin apa-apa. Justru kartu yang wajib kita balik itu 7. Kenapa? Karena kalau di belakangnya ternyata ada huruf vokal, aturannya langsung gugur, langsung salah. Ini nunjukin kebiasaan alami kita. Otak kita itu cenderung nyari bukti yang ngebenerin, bukan nyari bukti yang bisa nyalahin aturan. Padahal, inti dari logika sejati itu justru nyari cara buat ngancurin aturan itu. Percaya nggak percaya, semua pemikiran jika maka itu sebenarnya bisa dipecah jadi beberapa pola dasar kayak yang ada di tabel ini. Nggak usah pusing sama nama-namanya yang aneh, intinya gini, ada dua pola yang logis dan benar, dan ada dua lagi yang sebenarnya jebakan kesalahan umum yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Yuk kita lihat salah satu jebakannya pakai contoh yang gampang. Oke, kita ambil satu contoh kesalahan ya, namanya menyangkal anteseden. Bayangin ada pengumuman di sekolah. Semua siswa kelas 12 wajib kumpul di auditorium. Nah, kamu bukan siswa kelas 12. Apa itu artinya kamu nggak perlu datang? Ya belum tentu. Siapa tahu ada pengumuman lain buat semua ketua OSIS, atau buat anggota tim debat yang juga disuruh kumpul. Pernyataan pertama tadi itu kan cuma ngomongin soal anak kelas 12, nggak bilang apa-apa soal yang bukan kelas 12. Nah, ini persis banget lompatan logika yang sering kita lakuin sehari-hari. Sekarang, kamu mungkin mikir, ini kan cuma teka-teki doang ribet, tapi ngertiin struktur logika kayak gini tuh dampaknya di dunia nyata gede banget loh. Ini bukan sekedar teori di kelas. Cara mikir yang runtut dan pas kayak gini tuh jadi tulang punggung banyak banget bidang penting. Coba bayangin, dokter yang lagi diagnosis gejala penyakit, pengacara yang nyusun argumen di pengadilan, programmer yang nulis kode, semuanya itu bergantung sama kemampuan buat ngikutin alur logika, jika maka dan semua ini tanpa salah langkah.
Lebih dari 300 tahun yang lalu, ada seorang filsuf sekaligus matematikawan, namanya Gottfried Leibniz. Dia punya mimpi yang besar banget. Dia ngebayangin ada satu bahasa logika universal di mana semua argumen manusia itu bisa disederhanain jadi hitung-hitungan matematika. Bayangin deh, bisa nyelesain debat politik cuma modal pensil sama kertas. Yuk kita hitung aja. Walaupun mimpi Leibniz buat nyelesain semua konflik manusia itu nggak kejadian ya, idenya justru melahirkan sesuatu yang ngubah dunia. Logika simbolis yang dia bayangin itu jadi dasar buat logika Boolean. Benar atau salah, ya atau tidak, 1 atau 0. Tiap email yang kamu kirim, tiap website yang kamu buka, semuanya itu jalan di atas fondasi logika benar atau salah yang sama. Logika yang barusan kita bahas dan ternyata lumayan susah buat otak kita proses. Jadi, pada akhirnya jebakan-jebakan logika ini itu bukan cuma teka-teki iseng. Mereka ada di mana-mana, di iklan yang kita tonton, di argumen politik, bahkan di obrolan kita sehari-hari. Dengan kita mulai sadar dan ngenalin polanya, kita bisa jadi pemikir yang lebih jernih loh. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kamu bakal nemuin jebakan ini, tapi di mana kamu bakal ngelihatnya pertama kali.